Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Oke Sobat Tenisi, seperti biasa pada episode kali ini kita bakalan membahas, mereview serta memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk yang ada di 994. Nah, jika pada episode sebelumnya kita sudah membahas beberapa solder, blower, dan juga power supply yang ada di 994, kita bakalan hari ini nge-review dan juga unboxing dan melihat bersama-sama sebuah updatean terbaru dari blower Sugon. Dan ini adalah salah satu gabungan dari blower Sugon yang sudah ada sebelumnya. Yang penasaran? Ini dia blower station 8630 Pro dari Sugon. Oke Sobat Tenisi, seperti biasa kita bakalan unboxing dan kita lihat bersama-sama apa saja package atau perlengkapan yang terdapat pada blower Sugon 8630 Pro ini. Jadi untuk Sobat Tenisi yang mungkin belum pernah lihat 8630 Pro ini, jadi untuk Sugon 8630 Pro ini adalah salah satu blower yang baru banget launching dari produk Sugon. Dan ini adalah gabungan atau kombinasi dari blower Sugon 8620 DX yang sebelumnya mungkin Sobat Tenisi yang sudah pernah memiliki, dan gabungannya dengan 8650 dari produk Sugon juga. Nah, untuk tampilannya mungkin Sobat Tenisi yang belum pernah lihat, mari kita lihat bersama-sama dan apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan dari blower Sugon 8630 Pro ini. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama seperti biasa, ini Sobat Tenisi bisa dapatkan adalah buku panduan atau buku manual booknya dari Sugon. Ini berfungsi untuk memudahkan Sobat Tenisi dalam pengaplikasian atau melihat fitur-fitur yang ada pada blower ini. Ini cukup besar banget dimensinya ya. Ini adalah busa-busa pengamannya. Yang pertama itu adalah kabel power. Jadi kabel power blower station ini dia menggunakan kabel power yang terpisah, dan ini masih ada busa pelindung. Ini juga busa pelindung. Nah, ini ada gagangnya. Waduh. Oke, ini dia blower stationnya. Ini juga sudah diplastikkan semua ya. Ini kabel grounding, mata blower, dan yang terakhir itu adalah dudukan gagang. Oh, ternyata ada kunci L ini. Oke. Untuk kelengkapannya, ini adalah kelengkapan atau package yang ada pada blower Sugon 8630 Pro. Ada station, gagang, ada mata blower, ada dudukannya TJ251 dari Sugon, ada kabel power, kabel ground, dan juga ada kunci L. Nah, fungsi kunci L ini nanti kita lihat bersama-sama. Oke Sobat Tenisi, seperti biasa kita coba untuk membuka plastiknya ini dan kita lihat tampilan dari blower Sugon 8630 Pro. Sorry ya. Oke, ini ada plastik pelindungnya banyak banget. Jadi ini adalah salah satu blower yang cukup baru dari produk Sugon ya. Untuk Sobat Tenisi yang mungkin masih sedikit familiar untuk tampilannya. Jadi ini adalah salah satu kombinasi antara blower
8650 dari Sugon dan juga 8620 DX. Yang mungkin sekarang sobat Inisi yang sudah lihat updateannya itu sudah berganti nama menjadi 8620 DX Pro kalau nggak salah. Dan itu adalah untuk 8620 DX Pro yang updatean 2023. Oke, dalam gagang Sugon 8630 Pro ini dia sudah menggunakan tombol-tombol. Nah, tombol-tombol apa? Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, ini dudukannya. Dan dia sudah menggunakan dudukan TJ251. Jadi untuk tampilannya dan juga sudah fleksibel ya. Jadi sobat Inisi di sini bisa setting sesuai keinginan sobat Inisi. Dan untuk tampilan sobat Inisi jangan ragu lagi. TJ251 dari Sugon ini dia cukup elegan banget. Oke, ini solder stationnya. Untuk bobot ini cukup berat banget karena perbedaannya antara perbedaan antara blower Sugon 8620 dengan 8630 Pro ini dia terdapat pada keong atau mungkin blower yang ada terdapat pada station ini. Si Sugon sudah mengeklaim bahwa di sini bisa dia terdapat keong yang cukup besar kapasitasnya daripada 8620 DX Pro. Nah, untuk anginnya, maksimal anginnya nanti kita bakalan lihat bersama-sama. Dan sobat Inisi bisa lihat di sini ada tombol. Ada channel 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini juga sobat Inisi bisa lihat ada tombol juga. Nah, ini tombol-tombol ini bakalan kita lihat fungsi-fungsinya satu persatu ya. Nah, di sini juga sudah terdapat pelindung untuk menjaga kabel yang ada di dalam selang blowernya ini. Jadi untuk ini berfungsi mentransfer panas dan juga angin yang dari stationnya ini menuju gagang. Oke, sobat Inisi, di sini juga sudah terdapat pelindung per ya untuk agar tidak patah. Jadi yang ditakutkan ketika dia dalam keadaan patah seperti ini, maka angin tersumbat, kabel juga dalam keadaan patah di dalamnya, dan yang terjadi adalah gagang atau mungkin yang paling buruknya itu yang ada keong yang ada di dalamnya ini bakalan error atau rusak. Nah, ini adalah kabel kunci L. Nah, untuk fungsi kunci L ini nanti kita bakalan lihat bersama-sama. Nah, ini taruhnya di sini ya sobat. Oke, untuk tampilannya sobat Inisi mungkin yang sudah menggunakan blower 8650 bisa lihat bagian samping sini bedanya dengan 8630, dia tidak menggunakan dudukan si mata blowernya lagi. Jadi dalam proses atau dalam body pada body 8630 ini hanya terdapat karet dudukan saja untuk si mata blowernya. Dan sobat Inisi bisa dapatkan mata blower ini cukup banyak banget. Di sini ada 4. Dan di sini ada 4. Jadi sobat Inisi bisa dapatkan 8 mata blower atau nozzle dari 8630 DX 8630 Pro ini. Dan di sini adalah mata atau nozzle yang berukuran bermacam-macam dari yang kecil, sedang dan yang besar juga ada. Nah, ini yang untuk angin lurus ya. Nah, yang di sini ini bagian angin spiral, sobat Inisi bisa dapatkan 2, itu bagian yang sedang dan yang besar. Dan di sini sobat Inisi bisa lihat, kita keluarkan aja. Ini yang terbaru adalah ada nozzle yang bengkoknya. Ini yang besar dan ini yang sedang. Jadi sudah terdapat nozzle bengkok yang tidak terdapat pada 8620 DX Pro. Oke. Nah, inilah fungsi dari karet yang terdapat di sebelahnya ini. Nah, jadi sobat Inisi ini berfungsi untuk menaruh atau meletakkan si mata blowernya ini atau nozzle.
agar nozzle yang sobat teknisi punya dari 8-nya ini tidak hilang ya sobat teknisi ya. Karena ini cukup banyak, ada 8, maka sobat teknisi cukup lakukan taruh, bisa di sini ada 5 ya. Nah, sobat teknisi bisa taruh di sini 5. Oke, mungkin sobat teknisi hanya menggunakan beberapa saja. Nah, mungkin yang kecil sama ini yang spiral ya. Nah, kita bisa taruh, dan yang bengkok 1. Jadi yang selebihnya itu sobat teknisi cukup taruh di bagian sebelah sini agar tidak hilang-hilang. Nah, ini fungsinya, ini salah satu fungsinya adalah untuk mencabut ini boleh. Oke sobat teknisi, untuk nozzle yang ada atau yang terdapat pada blower Sugon 8630 Pro ini, sobat teknisi bisa memisahkan 3 yang sering sobat teknisi gunakan, dan yang selebihnya sobat teknisi bisa letakkan pada bagian samping. Dan karet yang ada di samping ini hanya berfungsi sebagai tempat sobat teknisi meletakkan si nozzle yang jarang banget sobat teknisi gunakan. Nah, sebelumnya itu mungkin di 8620 masih menggunakan besi, yang sobat teknisi bisa melakukan proses pencabutan dan pemasangan mata atau nozzle ini. Maka pada 8630 ini sobat teknisi hanya bisa lakukan pada si dudukan TJ251 ini. Maka sobat teknisi, mungkin itu adalah salah satu perbedaan antara 8630 yang tidak mengambil atau mengkombinasikan 8630 ini dengan 8620 untuk dudukan gagangnya, tapi dia lebih menggunakan si dudukan dari 8650. Bagi sobat teknisi yang mungkin sudah melihat dari bentukan solder blower Sugon 8650, maka sobat teknisi bisa lihat pada bagian sampingnya ini terdapat dudukan blower yang sama, dan ini menggunakan karet. Ini cukup kuat banget untuk menyimpan mata blower sobat teknisi. Dan di sini sobat teknisi bisa lihat ada kunci L yang itu berbentuk lurus, dan ini adalah berfungsi dalam hal atau digunakan untuk sobat teknisi ketika penggantian si gagang blowernya ini. Jadi ketika sobat teknisi terjadi kerusakan pada gagang blower ini, maka sobat teknisi cukup gampang banget dalam proses pergantiannya. Jadi itulah salah satu kemudahan dari blower Sugon 8630 ini, dan juga 8650 pada Sugon ya. Sobat teknisi cukup congkel bagian plastik ini, dan ini sobat teknisi bisa lihat pada buku panduan juga, pada buku panduan atau manual book yang kita lihatkan di awal tadi. Nah, ini cover ini bisa sobat teknisi buka, dan di sini terdapat kunci L ya, ada 2. Sobat teknisi bisa gunakan bawaan dari solder atau blower Sugon 8630 Pro ini. Oke sobat teknisi, ini adalah salah satu terobosan terbaru dari blower Sugon 8630 ini, memudahkan banget dalam proses penggantian gagang blower ini. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin selama ini terkendala dalam pergantian gagang, dalam hal mungkin gagangnya rusak, atau mungkin sobat teknisi ingin membersihkan gagang dan ingin dipisahkan dulu, maka sobat teknisi bisa lakukan dengan mudah hanya menggunakan ini. Dan ini bisa ditarik aja sobat. Jadi untuk gagang sekarang itu sangat mudah banget sobat teknisi dalam proses penggantiannya. Jika sebelumnya harus membuka bagian display ini, maka sekarang sobat teknisi hanya perlu buka bagian sini saja, dan itu bisa plug in, tinggal dicolok aja. Jadi tombol yang terdapat pada belakang station ini bertujuan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan dari tombol-tombol channel yang terdapat pada handle ini. Jadi sobat teknisi bisa lihat di sini terdapat beberapa tombol yang ada pada gagang, dan sobat teknisi bisa menggunakan ataupun tidak menggunakannya. Dan dengan itu sobat teknisi bisa melakukan penonaktifan pada bagian belakang atau switching ya, bagian belakang ini dari on ke off. Dan sobat teknisi bisa bebas memilih mau mengaktifkannya atau tidak dari
channel-channel yang terdapat pada si gagangnya. Oke sobat teknisi, langsung saja seperti biasa kita coba nyalakan dan kita lihat fitur-fitur yang terdapat pada blower Sugon 8630 Pro ini. Mungkin untuk beberapa fiturnya hampir sama dengan blower Sugon 8620DX atau yang sekarang itu 8620DX Pro ya 2023. Tapi ada perbedaan sedikit karena ini adalah seperti yang kita bilang tadi, ini adalah kombinasi ya, antara 8620 dengan 8650. Maka fitur apa saja yang disuguhkan dari blower Sugon 8630 ini. Pertama kita lihat dalam keadaan mati, dan seperti biasa Sugon itu dia blowernya sudah support channel ya, dan di sini terdapat 4 channel. Oke sobat teknisi, kita lihat bersama-sama apa saja fitur yang terdapat pada blower Sugon 8630 Pro ini. Untuk yang sobat teknisi, untuk informasi saja, ini blower ini bisa mengeluarkan panas maksimal itu sampai 500 derajat Celcius, dan untuk suhu atau udaranya itu bisa mengeluarkan sampai 200 ya. Jadi untuk sobat teknisi, perbedaannya 8630 Pro ini dengan 8620DX Pro itu terdapat pada keongnya yang sudah menggunakan kapasitas yang besar dari 8620DX Pro. Maka bobotnya itu lebih sedikit berat dari 8620DX Pro. Oke sobat, kita bakalan lihat untuk beberapa fitur itu sudah terdapat di bagian atas. Maka kita bakalan coba satu persatu untuk pengaplikasiannya. Oke, yang pertama kita cukup nyalakan unitnya. Maka sobat teknisi bisa lihat di sini adalah tampilan dari si blower Sugon 8630 ini. Untuk tampilan dia sama dengan 8620DX Pro. Ini adalah channel 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 4. Oke, untuk tampilannya seperti biasa sobat teknisi bisa atur channel. Untuk panas temperaturnya ada bagian kanan, dan untuk udaranya ada di bagian kiri. Dan sobat teknisi bisa simpan atau kunci settingannya dengan melakukan holding atau tekan lama pada salah satu channel yang sobat teknisi setting. Yang pertama itu mungkin channel 1, maka cukup tekan 1 sampai 2 detik, maka bakalan bunyi buzzernya bakalan bunyi panjang. Itu tandanya settingan yang sobat teknisi inginkan sudah terkunci. Nah, untuk selanjutnya, untuk channel yang selanjutnya ada 2, 3 dan 4 itu dilakukan hal yang sama juga untuk proses penguncian settingan yang sobat teknisi inginkan. Nah, sobat teknisi di sini bisa lihat untuk beberapa fitur atau tombol settingnya. Di sini sudah terdapat gambar. Ini bertujuan untuk mengganti dari Celcius jadi Fahrenheit ya. Dan itu sobat teknisi bisa pencet 2 kali, maka dia bakalan berubah dari Celcius ke Fahrenheit. Dan selanjutnya pada tombol settingan juga sobat teknisi bisa holding atau tekan lama, maka yang terjadi adalah speaker off atau buzzernya mati, dan ini tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Nah, speaker off ya, maka station ini tidak bakalan bisa mengeluarkan suara beep lagi yang menjadi indikator dari stationnya ini. Nah, untuk sobat teknisi, fitur ini bisa digunakan dan bisa juga tidak. Cuman disarankan memang untuk tidak dimatikan ya. Maka sobat teknisi bisa menyalakan kembali dengan holding pada tombol settingan. Jadi untuk tombol settingan itu yang sobat teknisi bisa lakukan, bisa melakukan 3 settingan fitur ya. Yang terakhir itu dilakukan dalam keadaan mati. Sobat teknisi holding atau tekan lama pada tombol setting ini, dan selanjutnya tekan tombol power. Maka sobat teknisi bakalan masuk pada settingan
kalibrasi, dan ini adalah salah satu fitur yang wajib banget dimiliki oleh blower. Dan sobat teknisi bisa lakukan proses pengkalibrasian pada station ini. Dan ketika sobat teknisi sudah dapat untuk settingannya, maka sobat teknisi cukup lakukan tekan tombol set satu kali saja, maka tombol atau kalibrasi yang sobat teknisi sudah setting itu bakalan tersimpan secara otomatis. Oke, untuk selanjutnya ini adalah salah satu fitur yang terdapat pada blower atau station ini, yang bertujuan agar si settingan atau mungkin semua settingan ini bisa terlindung ya sobat teknisi, dan terhindar dari yang namanya salah pencet atau mungkin tidak sengaja melakukan pergantian secara dalam hal sobat teknisi masih menggunakan. Ketika proses penggunaannya sobat teknisi tidak sengaja mencet, karena di sini ada tombol ya. Nah, sobat teknisi takut tiba-tiba berubah settingannya, maka sobat teknisi bisa lakukan proses penguncian pada station ini. Jadi sobat teknisi cukup matikan unitnya, dan sobat teknisi tekan tombol channel 4, holding, lalu nyalakan. Maka station ini bakalan dalam keadaan terkunci, dan sobat teknisi tidak bisa melakukan proses setting kembali. Nah, ini tidak bisa setting karena error ya nih, dan hanya bisa menggunakan channel-channel yang sudah sobat teknisi setting tersebut, dan itu bisa digunakan keempat channelnya, tapi tidak bisa sobat teknisi naik turunkan temperatur ketika sobat teknisi dalam proses penggunaannya. Dan sobat teknisi ketika ingin proses pesettingan kembali cukup dinyalakan kembali, cukup dimatikan fitur locknya ya, cukup tekan channel 4. Nah, sekarang sudah mati, maka proses penyetingan pada stationnya sudah bisa dilakukan. Oke, itulah salah satu fitur untuk keamanan dari sobat teknisi, agar settingan yang sobat teknisi simpan itu dapat tersimpan dengan aman dan terhindar dari yang namanya tidak sengaja dirubah, atau mungkin sobat teknisi bergantian menggunakan dengan temannya, maka si settingan yang terdapat pada blower Sugon 8630 Pro ini bakalan tersimpan dengan aman ya. Oke sobat teknisi, dan selanjutnya seperti biasa di sini terdapat tombol-tombol, dan di sini ada channel 1, 2 dan 3 yang bertujuan untuk mengubah channel mana yang sobat teknisi ingin gunakan melalui gagang. Dan ada satu tombol yang terdapat pada bagian belakang, yang ini bertujuan, nah sobat teknisi bisa dengar sendiri, dan ini hanya mengeluarkan udaranya saja tanpa mengeluarkan suhu panas. Jadi sobat teknisi yang sudah mungkin menggunakan blower Sugon 8650 sudah tahu ya, karena ini adalah salah satu fitur yang ini adalah bertujuan untuk proses penggunaan atau pendinginan saja pada gagang atau mungkin objek yang sobat teknisi ingin dinginkan, karena pada gagangnya ini hanya mengeluarkan suhu dingin saja. Bagaimana cara mematikannya? Sobat teknisi cukup tekan tombolnya kembali, maka dia bakalan kembali pada settingan yang terdapat pada channel ini. Itulah salah satu fitur yang ada pada blower Sugon 8630 Pro ini, dan itu adalah kombinasi dari 8650 ya. Jadi ini diambil dari 8650 dipindahkan ke 8630 atau ditambahkan. Jadi antara 8620 DX Pro sekarang sudah ada di sini, dan 8650 juga sudah dimasukkan ke dalam sini. Jadi sobat teknisi bisa ibaratnya di tengah-tengah, mau pakai 8620 ada di sini, 8650 juga ada di sini.
Jadi ini adalah salah satu solusi bagi sobat teknisi yang mungkin ingin menggunakan 8650 tapi untuk stationnya masih ingin menggunakan 8620 DX Pro. Maka ini adalah salah satu solusinya dengan fitur yang mungkin sedikit di atas dan juga performa yang ada sedikit di atas 8620 DX Pro, dan ini sudah hampir menyamai dengan 8650 pada blower Sugon juga. Ini untuk sobat teknisi, itulah beberapa fitur dan juga hal-hal yang terdapat pada blower Sugon 8630 Pro ini. Jadi untuk tombol switching yang ada di belakang sini, jadi tadi sudah kita bahas ya untuk yang belakang sini. Jadi tombol yang ada pada gagang ini sekarang dalam keadaan off ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada tombol switching yang setelah kita bahas tadi di awal, untuk menonaktifkan fungsi tombol channel yang terdapat pada gagang blower. Jadi sobat teknisi, kita off kan dulu. Oke, sekarang dalam keadaan nyala. Maka tombol yang bisa sobat teknisi gunakan hanya tombol angin saja. Sedangkan tombol channel ya. Nah, ini sudah off. Tapi tombol angin itu bisa digunakan karena dia hanya menggunakan angin saja, maka si gagangnya ini masih bisa digunakan, atau tombol-tombol yang ada di gagang ini pada bagian angin bisa, cuman untuk channel itu tidak bisa. Oke, ketika sudah kita nyalakan switchingnya, maka fungsi pada fungsi channelnya kembali normal. Itulah fungsi tombol switching yang terdapat pada bagian belakang stationnya ini. Oke sobat teknisi, itulah beberapa fitur yang terdapat pada blower Sugon 8630 Pro. Jadi ini adalah blower terbaru yang di launching dari Sugon, dan ini inovasinya atau kombinasinya dari blower 8620 DX Pro dan 8650. 8620 DX Pro nya pada stationnya dan pada gagangnya itu 8650 karena terdapat channel-channel. Dan itu untuk fitur-fiturnya, gabungannya adalah dari 8620 dan sedikit mengadopsi dari 8650. Itu adalah untuk tombolnya ya. Sekarang kita matikan dulu. Untuk tombol yang hanya mengeluarkan angin dingin saja tanpa mengeluarkan panas dari elemen panasnya. Jadi untuk sobat teknisi, itulah beberapa fitur dan mungkin sedikit tips dan trik mengenai produk ini 8630 Pro ini, karena dia tidak menggunakan dudukan lagi untuk proses pencabutannya. Dia hanya menggunakan bagian sebelah sini saja dalam proses cabut dan pasang si mata blowernya. Maka sobat teknisi mungkin sedikit berhati-hati untuk proses pemasangan mata blower yang mungkin masih dalam keadaan panas. Kalau untuk pencabutan, mungkin sobat teknisi bisa dengan mudah melakukannya di bagian sini ya, pada gagang, pada dudukan gagang. Sedangkan untuk proses pemasangannya, sobat teknisi bisa ambil dulu. Ini bisa sobat teknisi mungkin gunakan obengnya untuk dorong, atau mungkin sobat teknisi bisa menggunakan si dudukannya si gagangnya kembali untuk dorong dan buka. Lalu sobat teknisi bisa taruh kembali yang masih dingin ya, yang sobat teknisi ingin gunakan, lalu pakai lagi. Dan itu bisa dilakukan pada dudukan TJ251 ini. Jadi ketika bagian sini sudah tidak ada, maka TJ251 ini bisa menggantikan fungsi dari dudukan nozzle yang mungkin ada sebelumnya pada 8620 DX Pro. Jadi sobat teknisi jangan ragu lagi untuk proses penggantian dan proses pembungkaan mata blower atau nozzle dari blower Sugon 8630 Pro ini. Dan selanjutnya seperti biasa, mata blowernya itu ada 8. Jangan sampai sobat teknisi hilang salah satunya, karena mungkin ini bakalan berfungsi semua, karena
hanya ada 4 yang untuk lurus, ada 2 yang bengkok, dan hanya 2 itu yang bagian yang spiral. Jadi untuk sobat teknisi berhati-hati, itulah fungsi di bagian sebelah sini disediakan dudukan atau tempat menyimpan si mata atau nozzle-nya ini. Ya, untuk selanjutnya seperti biasa, karena ini blower yang menggunakan station yang yang angin dan panasnya berasal dari station ini, yang ditransfer melalui selang dan kabel yang terdapat di selang ini, maka sobat teknisi hal yang harus diperhatikan banget adalah posisi bagian selangnya ini, jangan sampai ketekuk dan menghambat jalur angin dari keong yang terdapat pada station ini menuju gagang. Yang itu bisa berakibat keong yang terdapat di dalam sini itu bakalan rusak ya sobat teknisi, dan itu sudah terjadi di beberapa sobat-sobat teknisi, karena mungkin sobat teknisi taruh di bagian atas meja servis. Nah, bagian sini yang tidak dilindungi dengan per ini ketekuk, maka ketika ketekuk, angin yang sobat teknisi gunakan itu dalam proses slip itu adalah 120, kalau nggak salah 120, maka angin sebesar itu bakalan kehambat, maka dia bakalan ada yang mungkin ketahan atau mungkin bakalan balik lagi ke belakang, dan juga bisa mengakibatkan keong yang ada di dalam sini lama-kelamaan bakalan terganggu performanya. Nah, untuk proses hasil pemanasannya itu terdapat pada elemen yang terdapat pada gagang, cuman dia dialirkan dari station juga, yang terdapat kabelnya terdapat pada di dalam selangnya ini. Jadi sobat teknisi selalu perhatikan selang ini jangan sampai bocor, terkena panas mungkin dari mata solder juga, atau mungkin dari si nozzle-nya ini. Jadi sobat teknisi jangan sampai bolong, jangan sampai ketekuk banget, dan itu bisa mengakibatkan sobat teknisi gonta-ganti si mata ya atau si gagang dari blower ini. Dan untuk harga yang harganya cukup mahal banget untuk gagang ini, apalagi yang sekarang sudah menggunakan tombol ini. Oke, seperti biasa kita selalu mengingatkan untuk sobat teknisi selalu jaga kebersihan dari unitnya agar terhindar dari yang namanya overheat. Jadi untuk sobat teknisi, bagian belakang sini sudah terdapat sirkulasi udara atau ventilasinya agar menjaga si suhu yang terdapat pada station ini tetap normal ya. Jadi dalam proses penggunaannya unit ini selalu aman. Jadi untuk sobat teknisi selalu perhatikan jangan terlalu tebal debunya, yang bisa berakibat yang komponen yang ada di dalam station ini bisa ketumpuk debu dan lama-kelamaan mungkin bisa konslet ya. Oke, mungkin untuk kebersihan dan juga mata blowernya itu adalah beberapa tips dan triks. Untuk beberapa fitur yang sobat teknisi mungkin masih ragu, sobat teknisi bisa lihat video ini dan mungkin bisa juga sambil dilihat buku panduannya atau manual book dari Sugonnya langsung. Jadi fiturnya tidak terlalu banyak, tapi ini sudah sangat membantu sobat teknisi dalam proses penggarapan unit-unit yang sobat teknisi ingin garap. Oke, mungkin untuk video kita kali ini mengenai blower Sugon 8630 Pro sekian dulu. Jika ada pertanyaan dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih kembali kita ucapkan kepada sobat teknisi yang setia menonton dan mengikuti channel kita di 994 Official di video kita TNT ini. Dan untuk sobat teknisi jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe video kita, dan jangan lupa di share video kita agar sobat-sobat teknisi yang lainnya dapat melihat dan bisa mengetahui produk-produk yang ada di 994. Updatean terbaru sobat teknisi bisa follow akun Instagram, TikTok, dan Facebook di 994 Official. Itu sudah terdapat info-info updatean terbaru barang-barang apa saja yang datang dan yang masuk di 994. Jadi untuk sobat teknisi jangan sampai ketinggalan info-info menarik. Mungkin ada diskon juga, ada beberapa barang yang baru updateannya. Silakan saksikan di akun-akun sosial media kita tersebut. Mungkin video kita kali ini sekian dulu. Terima kasih. Saya Rizky, pamit undur diri. Ciao.